kiblatnya itu sesuai dengan kalau suatu saat mau diatap. Oh iya. Harus disesuaikan dengan arah kiblat posisinya. Karena memang ini memang untuk menyangkiti dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para peziarah, pada malam hari ini kita telah menziarahi salah satu makam. Ya, kalau dikatakan beliau ini sebagai wakil raja kerajaan Landak pada masa dulu, beliau kelahiran tahun 1863 dan wafat tahun 1946. Jadi usia beliau sekitar 83 tahun, dan beliau merupakan wakil raja kerajaan Landak yang memerintah pada tahun 1899 sampai 1922. Jadi cukup lama beliau memerintah kerajaan Landak, dan beliau merupakan wakil raja yang pernah mendidik salah satu putra mahkota kerajaan Landak, yaitu Panemon Gusti Abdul Hamid, bahkan sampai dinikahkan dengan keponakan beliau sendiri. Jadi beliau merupakan salah satu dari kalangan orang-orang soleh, karena salah satu amalan beliau itu senang bertirakat atau menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan beliau selalu mengajarkan kepada anaknya dan kepada para pengikut beliau pada dulu, karena dokumentasi sejarah itu masih saya pegang dalam bentuk aslinya. Beliau pernah memerintahkan anaknya dan pengikut beliau untuk tafakur dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di salah satu tempat di Pasir Keramat selama 40 hari 40 malam tanpa putus. Dan beliau salah satu pernah bertirakat di tempat ini. Beliau merupakan raja, kenapa kok tidak dimakamkan di tempat pemakaman raja-raja di belakang keraton? Karena permintaan beliau ketika wafat, jadi ketika aku wafat nanti tidak usah dimakamkan di komplek pemakaman raja-raja, makamkanlah aku di Mungguk Keramat, karena dulu dinamakan beliau sebagai Mungguk Keramat. Karena salah satu tempat ini merupakan tempat beliau khalwat dan tafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta, dan disinilah tempat beliau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Subhanallah, tempat ini tempat yang sangat mustajab sekali untuk berdoa dan hening. Tidak ada gangguan daripada makhluk-makhluk seperti nyamuk, luar biasa. Kami pernah bersama Ustaz Denny sekitar jam 12 malam itu ziarah ke sini. Waktu itu bulan purnama, itu terang sekali, tapi subhanallah tidak ada satupun nyamuk yang menggigit. Logikanya kan kalau di tengah hutan pasti banyaknya nyamuk, tapi di sini alhamdulillah tidak ada satupun nyamuk yang berani menggigit kita. Ini salah satu bentuk daripada keberkahan atau kemuliaan tempat ini, karena di sini tempat seseorang bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ya kemungkinan beliau salah satu min auliyaillah, kita tidak tahu kewalian beliau sampai tingkat mana. Yang jelas kita husnudzon kepada beliau salah satu orang-orang soleh yang mengamalkan daripada amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saya sendiri sebagai dzurriyyat beliau masih beberapa menyimpan peninggalan beliau, salah satunya cap kerajaan pada zaman beliau, menyimpan Al-Quran tulisan tangan, itu asli. Wallahu a'lam siapa yang nulis, yang jelas bahan Al-Quran itu peninggalan beliau. Ya, bisa besar kemungkinan beliaulah salah satu penulisnya. Dan banyak beliau menulis tentang sejarah kerajaan Belanda. Cuman kondisi barang itu masih berpindah tangan. Jadi salah satu
karya tulis beliau itu tentang sejarah kerajaan Belanda itu lontar atau silsilah penyebaran agama Islam di negeri kerajaan Landak pada masa itu. Yang tadi dikatakan Ustadz Denny bahwasanya negeri Landak ini pernah ditijak oleh salah satu di antara Wali Songo. Dulu kami pernah kedatangan tamu. Ini alhamdulillah tamu yang sekarang pun datang dari Sintang. Dulu beberapa tahun yang lalu saya kedatangan tamu di keraton, itu anggota atau kepengurusan NU di Kabupaten Sintang. Itu ada beberapa orang minta diantarkan ziarah. Jadi beliau mendapatkan berita daripada guru beliau, guru mulia beliau yaitu Habib Lutfi bin Yahya Kalongan, bahwasanya mereka disuruh berziarah melilingi Kalbar. Dan salah satu tempat yang utama dan paling utama yang harus beliau kunjungi adalah Landak. Itu sebagai tempat yang pertama kali. Kenapa kata beliau? Karena pesan daripada Habib Lutfi, karena di negeri Landak itu ada wali-wali min auliyaillah yang nasabnya atau sanad keilmuannya sampai kepada para wali songo. Salah satunya daripada Duriat Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati. Jadi nyambung ya. Tadi kita ziarah ke makam Datuk Lebih Rantau atau yang dinamai Syekh Abdurrahman Bakar Soleh, itu merupakan ulama yang berasal dari Banten. Banten itu merupakan anak daripada Cirebon. Cirebon merupakan Sunan Gunung Jati. Itu silsilahnya sampailah pada Sunan Gunung Jati. Nah, jadi nyambung sekali bahwasanya Landak ini penyebaran agama Islam itu merupakan rentetan dari Cirebon dan Banten. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, sejarah singkat beliau dan sejarah perkembangan Islam di negeri Landak ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak-jejak daripada orang-orang soleh terdahulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam hari ini kita berziarah ke makam ini, dan saya sebagai dzurriyyat beliau, sebagai ahli waris, mohon maaf karena kondisi makam kurang bersih, karena memang ada agenda kami insyaallah hari Minggu ini bersama daripada keluarga, mungkin dari Pontianak pun datang, insyaallah gotong royong untuk membersihkan makam ini dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Memang seperti itu agenda setiap tahunnya. Dan mudah-mudahan makam ini kedepannya bisa dirawat, ya bukan cuma daripada kalangan keluarga, tapi mudah-mudahan masyarakat muslim yang ada di Landak ini, bahkan di luar daerah pun bisa memikirkan, karena ini salah satu makam sejarah. Beliau memang merupakan seorang raja dan merupakan orang-orang soleh insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi saya tutup wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz ini. Ridhoillahu li syafa'ati rasulillah wa jawabina hajatina wa hasul qasidana ala niyatina al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim bi barakati Allah. Ibdi hajatina hasan maqasidina ya Allah. Al-Fatihah. Kita membaca Fatihah sebanyak 41 kali. Aku duduk. Setelah membaca 41 kali, silakan apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini udah gelap.
Ya kalau Iya tuh. Kok ini nggak ada kakak? Coba foto. Coba foto. Itu udangnya. Kan? Dia nggak mau kan? Itu kan? Kan? Abah, halo Dak. Gini lagi ya. Abah, udah gelap. Aku kelihatan lagi ya. Ada di berikutnya. Mana sih aku? Umi bisa. Ini coba. Bisa nggak? Mana ada yang putih? Ini coba. Gimana akunnya? Coba yang bisa lah. Hah? Ini gimana? Mana nih? Ini HP Umi. Jangan ubit. Hati-hati. Dah. Makasih ya. Tidak udah. Udah ya. Udah mati. Coba lihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bisa. Para penziarah semua, lebih khusus pada dinda saya, Pak Yasyar. Saya dari kecil biasa tafakur di sini, dan berapa kali mendapatkan alamat sampai sekarang. Beliau insya Allah pengamal hizib bahar, hizib nasar, dalailul khairat, dan ratibul hadar, dan pengamal manaqib. Jadi hampir semua amalan beliau amalkan. Dan yang menyampaikan doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, itu sangat familiar di telinga orang Landa, orang Abah. Saya nggak tahu Sintang, itu dari dulu. Itu ternyata syair salah satu doa yang ada di dalam roti Landa. Dan Landa ini banyak wali masjid, banyak sekali wali masjid. Mirip juga dengan wali tasawuf
Syekh Mansur Al-Maturidi. Juga ada yang mirip ajaran Syekh Siti Jenar. Banyak macamnya di sini. Jadi kalau kita sambung terus temu. Menurut cerita Raja Abdul Qahar besok yang mau kita kunjungi itu pernah berkunjung di jadi beliau yang kita akan ceritakan itu, dan itu ada hubungannya dengan Sunan Kalijaga. Besok kalau sempat ada 3 titik saya kasih tahu, Pak Syarif juga harus tahu Pak. Di situ ada tempat tafakurnya Sunan Kalijaga. Insya Allah saya kasih tahu. Pangeran Mangku kemarin dah tak kasih tahu. Saya yakini di situ. Jadi Sunan Kalijaga itu akrab dengan Syekh Siti Jenar. Ini ada kaitannya. Kenapa di sini memang nggak sholat? Nggak perlu sholat itu. Sholat duduk ya. Jadi mirip-mirip Syekh Siti Jenar. Ya, boleh. Ini juga banyak kalau di kampung sampai ke Selaba sana. Ada orang yang macam-macam orang Melayu. Itu tinggalan yang berbeda. Cuman memang udah mengkotek, sudah terputus. Ketika ditanya, kata orang tua saya dulu ketika ditanya, jadi sanatnya nggak jelas. Tapi setelah kita tarik ulur, tarik sambung, ya ada sejarah. Ternyata sejarah Islam yang ada di Landa ini saya katakan tertua di Kalbar. Sejarah Islam. Kenapa? Karena saya melihat sanat yang terikat kuat itu adalah Landa. Landa ini ada ikatannya dengan Mempawah, Sanggau. Ya. Sampai ke Ketapang ada ikatan dengan Landa. Bayangkan, Kalbar. Pontianak nggak usah tanya. Landa. Tapi Sintang belum tentu ada keterikatan dengan Sanggau, belum tentu. Sintang belum tentu ada keterikatannya dengan Landa, belum tentu. Sintang belum tentu. Tapi Landa ini lengkap. Kesana ada. Di Sanggau itu ada Pangeran Gusti Lekar. Ternyata dari Landa. Itu terkenal di beliau itu. Gusti Lekar. Jadi saya ke Ketapang waktu itu. Ya. Dekat masjid, mau cari masjid di Keraton, nggak ada. Saya tanya, ya. Setelah saya tanya, memang nggak ada masjid di sini. Adanya hanya keraton. Kita ziarah di 2 tempat, makam keramat 7 ya Pak Ustadz Tepor, dan makam keramat 9. Dan ternyata makam keramat 7 atau keramat 9 ya, keramat 7 itu keramat 9 itu kakek keturunannya Habib Lutfi. Nah, keramat 7 itu keturunan keraton dan tempatnya berbeda. Kenapa? Apakah ada hubungannya dengan Landa? Saya yakin ada. Besok kita ke makam Ratu Bongkok. Makam Ratu Bongkok. Situs sejarah batunya itu mirip dengan keramat 9 yang ada di Ketapang, yang konon ceritanya itu adalah cucu buyutnya, kakek keturunannya Mbah Buyute lah bahasanya, Mbah Habib Lutfi. Habib Lutfi itu setiap tahun ke sana ziarah. Jadi ada hubungannya dengan di sini. Jadi jangan ragu lagi bahwa di sini memang salah satu tempat Landa ini adalah salah satu tempat beranak pinaknya cucu keturunannya Rasulullah SAW.
tapi yang mastur, bukan yang kelihatan, nggak mau diakui. Yang mastur nggak nampak. Banyak wali mastur di sini yang ternyata setelah ditarik sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Maka kita bersyukur bisa ziarah ke sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin membuka tabir yang tertutup untuk apa? Untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk yang lain, bukan untuk kehebatan dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah maafkan korik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Sampean kalau tafakur sini 2 jam aja. Subhanallah. Harusnya Pak ya. Ada maka saya terkejut tadi. Tetesan di atas. Tapi kok Iran Pak.